Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 5-17. Judul renungan kita pada hari ini adalah di balik pengampunan. Seorang pengkhotbah dan penulis buku pernah mengatakan bahwa kepahitan dan ketiadaan pengampunan itu seperti minum racun dan mengharapkan orang lain yang akan mati. Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian bahwa kepahitan, permusuhan, depresi, rasa bersalah, ketakutan, kegelisahan, kemarahan, sikap tidak mau mengampuni, perasaan tertolak, dan kesedihan dapat merusak kelenjar adrenal. Adrenal adalah bagian dari jaringan kelenjar penghasil hormon yang berkaitan dengan emosi dan reaksi stres. Bacaan kita pada hari ini menasihati kita agar kita sabar dan mengampuni satu dengan yang lain, seperti Allah juga mengampuni kita. Jadi pengampunan bukan hanya bermakna vertikal, yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan, namun juga membangun relasi yang baik dengan sesama. Hal yang tak kalah berharganya adalah pengampunan berdampak baik terhadap kesehatan kita, membawa damai sejahtera dan tentunya kesehatan yang lebih baik. Mengampuni bukan berarti tidak merasa sakit hati, melainkan memilih untuk hidup dengan melepaskan rasa sakit. Mengampuni dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu melepaskan sakit hati dan menyerahkan orang-orang serta keadaan-keadaan yang menyakitkan ke dalam tangan Tuhan. Ibaratnya, kita menerima kiriman paket, kita bisa menerimanya dengan menandatangani tanda terima atau menolaknya. Saat kita membiarkan sakit hati menguasai kita, maka selamanya kita akan sakit. Sebaliknya, menyerahkan hal itu dengan tangan Tuhan, maka kita akan damai sejahtera. Jika kita terus-terusan menyimpan sakit hati terhadap orang lain yang menyakiti kita, itu berarti kita sedang merusak kesehatan kita. Apakah perbedaannya? Apa yang membuat manusia itu menjadi baru? Apakah manusia lama harus ditinggalkan 100%? Atau bagaimana gitu ya? Oke, kita akan membaca Kolose pasal yang ketiga ayat 5-17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini dia lagi orang Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai secara Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, mari kita baca ya, ayat ke-5 dan ke-6. Itu dikatakan suruh gini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kemudian yang duniawi ini dijabarkan dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Jadi dahulu sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa. Yang namanya hamba dosa itu diperbudak oleh dosa. Artinya definisi dari budak itu adalah tidak mungkin bisa lepas kecuali ada pihak eksternal yang melepaskan.
Definisinya seperti itu. Kalau Anda adalah hamba dosa, maka tidak ada satupun pihak yang bisa melepaskan saudara. Kecuali kalau ada pihak eksternal yang bernama Yesus Kristus itu, yang bisa membebaskan saudara dari keberdosaan saudara. Manusia yang lama adalah manusia yang penuh dengan hawa nafsu, yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Saudara kalau perhatikan baik-baik ya, percabulan itu memang kan pasti mementingkan diri sendiri. Orang yang dicabuli ya pasti tidak senang lah. Kenajisan, hawa nafsu pasti untuk mementingkan kepuasan diri sendiri. Nah, ini kita dapat menarik satu kesimpulannya. Ciri-ciri daripada manusia yang lama itu adalah menjadikan diri sendiri menjadi raja dalam hidupnya. Tidak pernah menjadikan Kristus sebagai raja dalam hidupnya. Dan jika Anda itu dalam menjalani kehidupan Anda, itu menjadikan diri Anda itu sebagai raja yang duduk di tahta kehidupan Anda, maka Anda itu masih menjadi manusia lama. Nah, yang menariknya di sini, segala dosa yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu itu disamakan dengan penyembahan berhala. Kenapa ya sampai perlu disamakan dengan penyembahan berhala ini? Kenapa ya? Pasti ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya, nggak mungkin lah tiba-tiba disamakan. Jadi begini ya, dosa yang paling keji dalam perjanjian lama itu adalah pasti penyembahan berhala. Tuhan itu sangat marah sekali kalau dirinya itu diduakan. Saudara, kalau itu dalam perjanjian lama itu seperti itu modelnya. Memang yang kita baca sekarang ada dalam perjanjian baru. Tetapi cara orang perjanjian baru memahami perjanjian lama itu adalah dosa yang paling mengerikan di hadapan mata Tuhan itu adalah penyembahan berhala. Nah, ada kemungkinan orang-orang itu menganggap enteng dosa-dosa kayak percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Tapi di sini Paulus menuliskan bahwa hal-hal yang seperti itu sama mengerikannya dengan dosa penyembahan berhala. Nah, kalau sama mengerikannya, cocok ayat 6 ngomong gini, semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Kalau memang ada tingkatan tertentu atau dosa tertentu itu tidak mendatangkan murka Allah, terus ada dosa tertentu yang mendatangkan murka Allah, maka ayat 6 bunyinya tidak seperti itu. Faktanya ayat 6 itu bicara semuanya, entah najis, hawa nafsu, nafsu jahat, penyembahan berhala, semuanya kuabeh itu mendatangkan kemurkaan atau murka Allah. Dan ayat 7, kenapa kok mendatangkan murka Allah? Ayat 7 menjelaskan, karena itu kamu hidup di dalamnya. Jadi artinya bukan sekali-kali melakukan hal ayat 5 itu, cabul, nafsu jahat, keserakahan, bukan sekali-kali. Tetapi apa? Kamu berkali-kali. Kok tahu kalau berkali-kali? Karena ayat 7 memberikan keterangan kamu hidup di dalamnya. Saudara, kalau orang hidup di dalamnya, itu pasti berkali-kali itu ya. Misalkan ada orang yang, misalkan ada perkataan gini, orang hidup dari musik. Logikanya dia memainkan musik berkali-kali atau cuma sekali? Ya pasti berkali-kali kan. Jadi kalau orang hidup dari musik, pasti akan memainkan musik berkali-kali, karena dia hidup dari musik. Kalau nggak main musik, dia nanti nggak bisa hidup. Misalkan seperti itu. Dan ini kita hidup di dalamnya menerangkan tentang dosa. Jadi artinya berkali-kali hidup di dalam dosa. Saudara, jika kita over and over again, terus repeatedly, do the same things, tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus bertobat. Tidak boleh tidak boleh istilahnya itu tetap berbuat hal yang sama terus. Karena kita harus bertobat, meninggalkan segala kebiasaan kita yang lama dan memulainya dengan sesuatu yang
baru. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, di sini kita lihat ada manusia lama dan manusia baru. Gitu ya. Manusia lama dan manusia baru. Tadi sudah dijelaskan beberapa, tetapi yang di sini itu ada lebih istilahnya itu lebih detail gitu ya. Dan sini dijelaskan begini. Kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu itu adalah dibuang. Jadi seringkali ciri khas daripada manusia lama itu mulutnya busuk. Mulutnya mengucapkan kata-kata kotor, seringkali ngolok-ngolok orang lain, seringkali menjelek-jelekan orang lain. Janganlah mengulangi kata-kata kotor. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta dengan kelakuannya. Saudara, hal yang patut diperhatikan adalah setiap orang itu tidak mau didustai, tapi seringkali suka mendustai orang lain. Ini bahasa Jawanya sakar PDW. Jadi tidak mau didustai, tapi sering dustai orang lain, sering ngapusi orang lain. Ini tidak boleh seperti ini, ya. Terus kemudian kata-kata kotor. Kembali lagi ke poin yang pertama ya, kata-kata kotor. Saudara, coba Anda berpikir seperti ini ya. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kalau manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka yang terjadi adalah apa? Kita harus menghormati manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu kan? Iya kan? Beranikah kita menghina ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Kalau kita sampai berani tetap menghina, berarti kita tidak menghargai karya Allah. Oh, ini Allah yang menciptakan kok. Begitu ya. Jadi hati-hati sekali dalam memperlakukan orang lain gitu ya. Nah, ayat 10 dikatakan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Nah, apa artinya terus-menerus diperbarui? Artinya manusia baru. Ketika kita meninggalkan manusia lama kita dan berubah statusnya menjadi manusia baru, itu tidak bisa langsung cep gitu ya, berubah total ya, kayak Satria Baja Hitam gitu kan, berubah ya, berubah blend gitu ya, nggak bisa itu. Karena apa? Harus ada perkataan ini loh, terus menerus. Ini kalau ibarat katanya orang teknik industri itu Lean Kaizen gitu ya, continuous improvement. Jadi perbaikan yang terus menerus, atau bahasa teologinya kerennya itu progressive sanctification. Jadi penyucian yang terus menerus, gak mungkin bisa langsung jebret berubah 180 derajat. Tetapi yang berubah 180 derajat itu apa? Kecenderungan daripada orang itu. Maksudnya begini, dulu dia merasa, waduh berdosa itu nikmat sekali ya. Sekarang ada rasa jijik. Ada rasa jijik. Dulu rasa jijiknya nggak ada sama sekali. Tapi setelah dia mengenal Kristus, ada rasa, aduh, itu ada sesuatu yang mengerikan. Walaupun mungkin dia tetap bisa jatuh. Tetap bisa kadang tertarik dengan dosa-dosa lama. Tetapi dia tidak menikmatinya. Beda pada waktu dia belum mengenal Kristus. Beda sekali. Oke, ayat 11. Dalam hal ini ada orang Yunani atau orang Yahudi, maksudnya tak ada keistimewaan seseorang di hadapan Kristus ya. Orang Yahudi mungkin boleh berbangga, kami keturunan Abraham, nggak ngurus mau keturunan Abraham, mau keturunan Saul, mau keturunan Daud. Intinya engkau tetap berdosa. Orang bersunat atau tidak bersunat, seringkali orang Yahudi itu membanggakan dirinya adalah orang yang bersunat mewarisi daripada perjanjiannya Abraham, dan menilai orang yang tidak bersunat itu lebih rendah. Gak peduli. Di hadapan Kristus semua sama. Ya. Sama dalam hal apa? Sama berdosanya. Dan sama pantas untuk apa namanya? Bukan pantas ya. Maksudnya perlu keselamatan di dalam Kristus. Semua orang sama. Entah lu orang barbar atau skip, orang Chinese,
orang manapun lah, orang Eropa, orang Afrika, orang Asia, semuanya butuh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada satupun orang yang tidak butuh keselamatan. Ayat 12 dikatakan orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Nah, saya di sini ingin share sesuatu gitu ya. Jadi Tuhan itu memilih kita tanpa syarat. Jadi soalnya ada ajaran yang gini ya. Karena Allah itu tahu lebih dulu kalau kita itu baik, maka karena itu Allah memilih kita. Saudara, ini konsep keliru sekali gitu ya. Efesus 1 ayat 4 dikatakan bahwa Allah itu memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya itu kita kudus dan tidak bercela. Ayatnya nggak ada di sini, tapi saya kurang lebih tahu isinya. Saudara perhatikan baik-baik. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, bukan karena kita kudus, bukan loh. Ayatnya itu bunyinya supaya. Artinya apa? Kekudusan itu akan terjadi setelah tindakan pemilihan Allah. Bukan pemilihan Allah itu terjadi setelah tahu bahwa kita itu akan hidup kudus. Bukan. Karena manusia pada dasarnya adalah total depravity. Tidak memiliki kemampuan untuk berbuat baik dan mati total. Bukan sakit loh ya. Mati total. Total depravity. Terus karena dasar apa Tuhan itu memanggil atau memilih kita? Saudara, ayat 2 Timotius 1 ayat 9 ini indah sekali ya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Sekali lagi ya. Bukan karena Allah itu tahu lebih dulu tentang kita berbuat baik, baru kan berdasarkan itu pilih. Bukan. Karena firman Tuhan jelas. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Bukan. Melainkan berdasarkan apa? Maksud dan kasih karunia sendiri. Jadi Tuhan memilih kita itu karena kasih karunia-Nya sendiri. Bukan berdasarkan apa yang kita perbuat. Bukan, sekali lagi bukan. Jangan pernah Anda salah konsep. Kemudian dikatakan sini, kasih dan karunia dan maksud Tuhan itu yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus, harus melalui Kristus, sebelum permulaan zaman. Ini sesuai dengan Efesus 1 ayat 4 tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi dari sini kita lihat ya, bahwa keselamatan di dalam Kristus itu seperti ini. Oke? Dan kemudian ujian yang sesungguhnya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan juga mengampuni kamu. Kamu berbuatlah jugalah demikian. Saudara, karakteristik manusia baru itu sama sekali tidak mungkin bisa dimiliki oleh manusia lama. Kenapa? Karena apa yang membedakan manusia lama dan manusia baru? Yang membedakan adalah manusia lama tidak percaya Kristus, manusia baru diperbarui oleh Kristus. Pertanyaan kedua adalah, mengapa kok manusia lama tidak bisa mengampuni, sedangkan manusia baru bisa mengampuni? Karena manusia hanya bisa tulus mengampuni kalau dirinya sudah terima atau mengalir kasih Kristus. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengampuni dengan tulus tanpa adanya aliran kasih Kristus di dalam hidupnya. Tidak mungkin bisa. Tidak ada. Nonsense. Bahkan ya, orang yang sudah dialiri kasih Kristus pun itu masih bergumul keras di dalam mengampuni orang yang melukai hatinya. Apalagi orang yang tidak mengenal Kristus. Wah, sudah mengenal Kristus saja masih bergumul kok. Apalagi yang belum. Karena secara natural manusia itu sulit mengampuni. Jujur aja seperti itu. Itulah sebabnya kita mesti doa pada Tuhan, dimampukan untuk memiliki hati yang mengampuni. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Saya memikirkan ayat 14 dan 15 ini adalah hidup bersama dalam suatu jemaat Kristus ya. Karena gini ya, kenapa tiba-tiba ada perubahan topik hidup bersama sebagai jemaat Kristus? Karena tadi kan temanya pengampunan. Dan kemudian by nature manusia itu sulit mengampuni. Jadi manusia itu butuh komunitas yang menguatkan dia. Ide dasarnya itu seperti itu. Jadi kunci sukses untuk hidup damai dengan semua orang
adalah mengenakan kasih sebagai baju kita setiap hari. Dan biarlah kasih itu meresep dalam hidup ini, sehingga menyatu dengan tubuh kita. Dan sebagai akibatnya, kita akan melakukan kasih itu secara natural. Saudara, ada suatu pepatah yang mengatakan, jikalau seorang penari memikirkan langkah selanjutnya itu akan melangkahkan kaki kiri atau ke kanan, muka atau belakang, menjentikan jarinya ke kiri atau ke kanan, kepalanya menoleh ke kiri atau ke kanan, maka sesungguhnya kalau orang tetap masih memikirkan next step, maka dia bukan seorang penari. Maksudnya apa pertanyaan ini? Maksudnya gini, kalau seorang itu benar-benar menari dan menghidupi tariannya, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah dia itu flowing. Ketika dia menari, itu nggak mikir. Maksudnya, apa ya? Bukan nggak mikir, gimana ya? Tapi dia itu unconscious state. Di alam bawah sadarnya itu langsung otomatis gitu loh. Otomatis sudah nggak perlu pikir, ini kok enaknya kayak gini, kayak enggak. Karena apa? Karena tarian itu adalah hidupnya. Dia tidak bisa hidup tanpa menari. Sehingga antara tarian dan hidupnya itu menyatu. Nah, seperti itulah kasih berada di dalam hidup orang percaya. Harus menyatu. Dan apa yang mempersatukan? Ya, rasa percaya sama Kristus itu. Dan yang kedua adalah kita membiarkan Kristus. Yang perkataan yang saya garis biru dulu. Bukan garis biru ya, warna biru ya. Yang saya warna biru ya. Jadi kalau Kristus memerintah dalam hatimu, itu artinya apa? Yang jadi raja dalam hidup itu bukan kamu lagi. Yang jadi raja itu adalah sudah Yesus. Karena Kristus itu artinya raja. Sudah seharusnya Kristus yang artinya raja, bukan artinya raja. Yang diurapi lebih tepatnya. Tapi yang memang raja itu yang diurapi. Jadi mengartikan Kristus sebagai sang raja itu sah-sah saja. Tapi arti ketatnya itu adalah yang diurapi, seperti Mesaya yang diurapi. Raja itu zaman dulu itu diurapi, ya. Hubungannya seperti itu. Oke? Kuncinya adalah menempatkan Yesus kembali ke tahtanya, dan kita tidak boleh duduk di tahta kehidupan kita. Biarkan Kristus yang memerintah di dalam hatimu. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus dia dalam segala kekayaan di antara kamu. Saudara, ada suatu perubahan besar ketika Kristus diam dalam hidup kita. Yang asalnya tadi itu sumpah serapa, meso-meso orang lain, ngomong caci maki, maka ketika sudah mengenal Kristus, maka puji-pujian, nyanyian mazmur, nyanyian rohani itu sing timbul. Jadi saudara hati-hati ya, bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, dan ternyata saudara itu masih caci maki orang lain tanpa sebab, atau karena Anda hobi, atau karena Anda merasa lebih tinggi daripada orang lain, dan karena itu Anda berhak mencaci maki orang lain, maka yang terjadi adalah Anda tidak mengenal Kristus. Berubahlah. Bukan kebetulan Anda mendengar firman Tuhan pada hari ini. Berubahlah dengan perkataan-perkataanmu yang jahat itu, dan berhentilah melakukannya. Karena Kristus ketika diam di antara kamu, itu hati yang timbul, kata-kata yang timbul, itu adalah kata-kata pujian, mazmur dan ucap syukur, bukan kata-kata caci maki. Ayat 17. Ini adalah pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa pedoman sehari-hari? Saudara perhatikan, ini ayat yang sangat bagus sekali ya. Kolose pasal yang 3 ayat 17. Ingat baik-baik ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Saudara, saya tanya, apakah ketika saudara memaki orang lain, menghujat orang lain, itu Anda lakukan semuanya dalam Yesus? Saudara, ada terlalu banyak yang mungkin saudara lakukan yang selama ini melukai hati Kristus. Kita perlu bertobat. Oke?
1 Korintus 10 ayat 31 juga berkata, ini ayat yang sangat bagus sekali, yang kurang lebih artinya sama dengan Kolose 3 ayat 17. Paulus jawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika kamu melakukan sesuatu yang lain, apapun itu, lakukanlah semuanya itu untuk apa? For the glory of our God. Jadi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, apakah yang selama ini saudara lakukan? For the glory for our God? Untuk kemuliaan nama Tuhan kita? Atau untuk glorimu sendiri? Untuk kemuliaanmu sendiri? Saudara renungkan baik-baik. Dalam melalui renungan pada hari ini, saudara semakin memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, semakin disadarkan akan keberdosaan saudara, dan semakin bertobat dari segala perilakumu yang jahat dan yang berdosa itu. Tuhan Yesus memberkati.